Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, Kak. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi anak-anak hari ini apakah hadir semua? Hadir Ibu, hadir semua. Hadir ya semuanya. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Nah, hari ini mau bertanya dulu. Ini yang pernah ke perpustakaan? Saya Ibu. Saya Ibu. Oke. Kayaknya sudah pernah ya ke perpustakaan? Pernah Ibu. Bagus. Kalau di perpustakaan itu biasanya kalian mencari apa? Buku apa? Buku pelajaran Ibu. Buku novel. Yang baik, hebat. Nah, hari ini tuh kita belajar tentang strategi pengembangan koleksi perpustakaan anak-anak. Jadi artinya itu kita belajar bagaimana perpustakaan itu menjadi buku yang baik, menambah buku baru dan menyediakan koleksi yang sesuai dengan kebutuhan pembacanya. Jadi anak-anak akan belajar tentang strategi pengembangan koleksi perpustakaan. Nah, di sini Ibu tampilkan berupa mind mapping mengenai strategi. Yang pertama di sini ada analisis kebutuhan pemustaka. Pemustaka itu yaitu pengunjung perpustakaan. Nah, yang pertama analisis kebutuhan pengguna. Nah, anak-anak menurut kalian apakah semua orang di perpustakaan itu butuh buku yang sama atau yang berbeda? Tidak Ibu. Tidak Bu. Tidak ya Bu. Tidak harus. Tidak Bu. Ada yang suka buku cerita, ada yang butuh buku pelajaran, ada juga yang suka buku tentang pengetahuan-pengetahuan. Jadi perpustakaan itu harus tahu dulu kebutuhan pembacanya. Nah, kalau pembacanya itu anak-anak, maka bukunya juga itu harus cocok untuk anak-anak. Nah, ini disebut dengan analisis kebutuhan pengguna. Artinya itu perpustakaan itu mencari tahu buku apa yang paling dibutuhkan di perpustakaan tersebut. Dan itu disebut dengan analisis kebutuhan. Nah, yang kedua itu strateginya itu ada koleksi fisik. Nah, koleksi fisik di sini yaitu buku yang bisa kita pegang langsung. Contohnya itu ada yang tahu contohnya buku fisik? Buku cerita, komik, atau buku pelajaran. Buku pelajaran. Yang betul, nah itu semua buku fisik yang kita pegang langsung di perpustakaan. Nah, perpustakaan itu harus memilih buku yang bagus dan harus merawatnya supaya tidak rusak, seperti diberikan plastik dan harus dibersihkan dan debu setiap hari. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan koleksi digital. Nah, sekarang kita masuk ke koleksi digital. Nah, selain buku biasa, buku fisik itu sekarang ada juga buku digital. Nah, buku digital itu bisa dibaca lewat HP atau komputer. Nah, siapa yang pernah lihat buku di HP atau komputer? Saya Ibu. Saya Ibu. Nah, itu namanya koleksi digital anak-anak. Contohnya itu e-book. Nah, anak-anak bisa membacanya di HP. Jadi
walaupun tidak ke perpustakaan itu, kita bisa membacanya melalui HP atau komputer. Nah, itu disebut koleksi digital. Nah, selanjutnya strateginya itu teknologi mendukung atau infrastruktur. Nah, kalau bukunya banyak sekali di perpustakaan, bagaimana cara mencari buku tersebut di perpustakaan kalau banyak sekali? Bingung ya? Bingung, Bu. Pastinya kita bingung kalau bukunya itu banyak. Oke, nah supaya tidak bingung itu, perpustakaan itu punya alat bantu, misalnya komputer untuk mencari buku. Nah, di perpustakaan itu ada sistem namanya itu SLIMS, di mana digunakan untuk mengelola berbagai kegiatan perpustakaan seperti memasukkan data bukunya, mencari koleksi-koleksi, catat pinjaman kalau ada yang pinjam, dan mencatat pengembaliannya. Nah, jadi itu jika ingin mencari buku, mereka tidak perlu lagi melihat rak satu persatu untuk mencarinya, tetapi cukup mengetik judulnya dan atau nama penulisnya di komputer tersebut. Nah, jadi kita tidak susah-susah lagi dan memudahkan kita. Nah, dengan sistem ini tuh kita dapat mencari bukunya dengan cepat. Jadi anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Jadi ini sistem SLIMS ini sangat memudahkan kita dalam mencari buku di perpustakaan yang jumlahnya itu sangat banyak. Nah, selanjutnya itu strategis, yang terakhir itu ada kebijakan dan anggaran. Nah, Ibu mau bertanya dulu, anak-anak kalau kita mau beli buku pasti butuh uang kan? Iya, betul, Ibu. Iya. Nah, perpustakaan juga begitu, anak-anak. Nah, tapi kita tidak bisa membeli buku sekaligus semuanya. Jadi kita itu harus memilih buku buku mana yang paling penting. Jadi kita tidak bisa langsung membeli semuanya. Nah, misalnya kita lebih butuh ke buku pelajaran atau buku cerita baru. Nah, ini namanya mengatur dana atau uang dan memilih bukunya itu dengan baik. Nah, seperti kita kalau punya uang jajan itu tidak bisa tidak bisa untuk membeli semuanya. Kita harus pilih yang mana yang paling penting terlebih dahulu. Begitupun dengan kebijakan dan anggaran di perpustakaan. Kita tidak semaunya untuk membeli buku. Kita harus pilih-pilih yang mana yang paling penting anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kenapa perpustakaan itu harus menambah buku baru? Supaya tidak membosankan kamu, supaya juga sesuai dengan bagus. Nah, kenapa perpustakaan itu harus menambah buku baru? Supaya buku-buku yang ada di perpustakaan itu tidak membosankan sehingga menarik perhatian pengunjung anak-anak. Nah, bagus sekali ya jawabannya. Jadi anak-anak memerhatikan penjelasan Ibu tadi. Nah, Ibu mau bertanya lagi, lalu apa bedanya koleksi fisik dan koleksi digital? Kalau koleksi fisik itu bisa dipegang, kalau koleksi digital itu hanya bisa dibaca lewat HP. Nah, bagus sekali. Hebat ya semuanya, jawabannya sudah tepat banget. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi anak-anak, strategi pengembangan koleksi perpustakaan itu penting sekali, di mana perpustakaan itu harus tahu kebutuhan penggunanya, menyediakan buku fisik, menyediakan koleksi digital, dan memakai teknologi dan mengatur dananya itu dengan baik. Kalau semua itu dilakukan dengan baik di perpustakaan, maka perpustakaan itu akan lebih bermanfaat dan menyenangkan untuk digunakan. Nah,
terakhir, siapa yang bisa menyebutkan satu hal baru yang dipelajari hari ini? Iya, Bu. Ya, silahkan Nur Aisyah. Itu Bu, harus tahu kebutuhan pengguna. Terus perpustakaan juga punya buku fisik dan digital, Bu. Nah, betul sekali. Bagus sekali ya Nur Aisyah. Tepuk tangan dulu untuk Nur Aisyah. Nah, jadi kesimpulannya perpustakaan itu harus terus berkembang supaya koleksinya itu sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan agar koleksinya itu tidak ketinggalan zaman lagi. Jadi mungkin itu saja yang Ibu sampaikan mengenai strategi pengembangan koleksi. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan semangat hari ini. Kalau begitu, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.